Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Mari sebelum kita mengikuti doa malam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberikan nafas hidup, kesehatan Tuhan, dan semuanya yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, kiranya Engkau ampuni kami. Kalau Tuhan di dalam kehidupan kami terkadang kami kurang mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami juga melakukan banyak kesalahan di dalam kehidupan kami, baik sengaja walaupun tidak sengaja. Kami mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau memaafkan kami Tuhan. Dan kami mau belajar hari demi hari kami dapat menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Kami mau khususkan waktu ini untuk memuji menyembah Engkau. Kami berdoa kiranya apa yang kami naikkan ini dapat menjadi sesuatu yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji menyembah, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam jemaat sekalian. Saya percaya semuanya walaupun di rumah tapi tetap semangat. Amin. Mari kita naikkan satu lagu pujian. Mari kita bersorak-sorai, kita nyanyi dengan semangat buat Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, amin. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam
menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari yang yakin kalau Tuhan Yesus besar di dalam kita, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Di setiap musim kehidupan kita, kita pasti akan selalu menemui masalah. Baik itu masalah besar ataupun masalah kecil. Tapi mari hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun halangan, tantangan kita, mari kita belajar kasih tahu Tuhan. Karena setiap kali kita perlu Tuhan tahu. Setiap kali kita berdoa, Tuhan pasti dengar. Dan kita juga harus belajar bersyukur. Karena dalam kita bersyukur, maka Tuhan dapat berkati kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati, pikiran. Mari kita fokus menyembah Tuhan. Kita menyanyi dengan iman. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan mendengar, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari dengan iman kita nyanyikan kembali lagu ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat
Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih, Kau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Sama-sama kita nyanyikan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sekali lagi dengan iman kita nyanyikan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi mari kita nyanyikan. Saat kau perlu Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat kau minta Tuhan, Kau Allah yang selalu ada. saat percaya Tuhan bekerja. Kami bangga, kami percaya dan kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan tahu, Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
kecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin, amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi mari dengan iman yang penuh kita katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami berserah padamu, Kaulah Allah yang sanggup, Kau Allah yang dahsyat. Kami tidak takut Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang hebat. Segala perkara kami dapat kami tanggung di dalam-Mu Yesus. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. pujian tadi, Engkaulah penolong yang setia. Engkau Allah
yang selalu menolong kami saat kami berada di dalam segala kesesakan. Dan malam hari ini kami diteguhkan kembali dalam firman-Mu Tuhan, bahwa di dalam segala perkara yang kami tanggung, ada kekuatan yang Engkau berikan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersama, bersepakat. Negara kami Indonesia Tuhan, merayakan kemerdekaan. Terima kasih kami boleh ada di bangsa ini Tuhan. Kami boleh lahir di bangsa ini Tuhan. Dan tidak sebuah kebetulan kami boleh ada di tanah air ini Tuhan. Kami bawakan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkau memberkati setiap provinsi Tuhan. Kiranya tangan-Mu, damai sejahtera-Mu, shalom bagi Indonesia Tuhan. Melingkupi tanah air kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan terus membawa bangsa ini kepada bangsa yang diakui oleh dunia Tuhan. Kami bersyukur buat presiden Tuhan. Kami bersyukur buat jajaran yang saat ini sedang bekerja. Kami tahu Tuhan sedang bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di tanah air ini. Tuhan Yesus, kami menghalau segala perpecahan. Kami menghalau segala ancaman-ancaman yang ada di tanah air ini Tuhan. Ada sekelompok mungkin orang-orang yang sedang merancangkan yang jahat. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Ya Tuhan, melampaui semua provinsi yang ada dan juga seluruh pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Semuanya bekerja dengan luar biasa hikmat yang Tuhan taruh kepada setiap pemimpin kami. Sehingga mereka bekerja benar-benar dengan tulus dari hati mereka Tuhan. Amin. Untuk rakyat Indonesia, untuk kemajuan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Ekonomi Tuhan, kami tahu di luar sana dunia sedang tidak baik. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang menolong bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami tetap ya Tuhan melakukan roda pemerintahannya dengan baik Tuhan, berjalan dengan baik Tuhan, menurut dengan rancangan dan kuasa-Mu Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kami, kalau Tuhan ada di bangsa kami, siapa lawan kami? Itu kata firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai bangsa kami. Tuhan, kami serahkan juga pemilihan presiden yang akan berlangsung juga Tuhan di masa yang akan datang. Tuhan, Kau menolong, Engkau yang mengirimkan sekali lagi pemimpin yang hebat, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, yang berkenan bagi bangsa ini untuk memimpin Tuhan. Kami serahkan doa kami ini Tuhan yang tidak sempurna, dan kami bersyukur Tuhan buat kemerdekaan yang sudah Tuhan beri bagi bangsa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, malam hari ini kami juga mau berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami Tuhan generasi muda ini dapat berada di gereja ini Tuhan. Kami percaya Engkau punya maksud dan tujuan. Kalau kami bisa dididik dan menjadi seorang yang dewasa dalam kehidupan kami Tuhan melalui gereja ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapak, di gereja ini juga ada dari baby kelas Tuhan, anak kecil, masuk ke youth Tuhan, kids, sampai kepada young pro. Bapak, kami mohon Engkau beri kami Tuhan kekuatan, Engkau beri masing-masing dari setiap kami komitmen Tuhan. Sehingga selain kami dapat belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kami juga dapat berkomitmen untuk selalu melayani Tuhan. Kami pada para anak-anak-Mu Tuhan, saya tahu dan saya melihat banyak mengalami masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Baik itu di studi, baik itu di pergaulan, ataupun di karir kami Tuhan. Bapak, kami mohon Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, Engkau pegang tangan kami, Engkau tuntun kami Tuhan. Sehingga setiap dari kami tidak salah jalan Tuhan.
Kami juga berdoa kiranya Engkau beri kami hikmat kebijaksanaan yang lebih, sehingga di dalam menentukan keputusan kehidupan kami Tuhan, kami juga dapat menentukan yang terbaik Tuhan. Amin. Dan tidak salah langkah Tuhan Yesus. Yes, Lord. Di dalam setiap masalah, halangan dan kesalahan apapun yang kami hadapi dan telah kami lakukan, kami juga berdoa Tuhan, sehingga kami dapat belajar dari masalah kami semakin hari semakin baik. Dan kami semua percaya Tuhan, kami mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang baik, yang luar biasa di depan kami Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kehidupan kami dapat membawa manfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama di sekitar kami semuanya Tuhan. Bahkan juga terlebih dari itu, di dalam kehidupan kami dapat memancarkan kasih-Mu Tuhan. Dan melalui kehidupan kami, banyak orang dapat diselamatkan karena mereka melihat Engkau berada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memberi kehidupan kami untuk melayani Engkau. Amin Tuhan. Pakailah hidup kami. Hidup kami adalah ibadah kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam merdeka buat kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Saudara, besok tanggal 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, apa pesan Tuhan buat kita semua. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau baik dan selama-lamanya Engkau baik. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Dan sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan dan memberkati kami semua Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, selama 3,5 abad yaitu 350 tahun, Indonesia dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Saudara, waktu yang sangat panjang selama masa penjajahan, bangsa Indonesia pada zaman dahulu hidup dalam penderitaan, dalam ketakutan, dalam kemiskinan, juga dalam kelaparan. Rakyat dalam masa penjajahan itu dijadikan budak, tenaganya diperas, dipaksa kerja untuk kepentingan penjajah, untuk pembangunan jalan-jalan yang panjang sekali, kemudian kerja paksa juga di perkebunan dengan upah yang rendah. Sehingga hidup rakyat itu sangat susah dan sangat menderita. Saudara, banyak pahlawan yang telah mengorbankan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, atas anugerah Tuhan yang Maha Esa, maka sejak 77 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1945, Indonesia telah dibebaskan dari penjajahan, dimerdekakan dari penderitaan. Oleh karena itu, Indonesia mengaku dan menjadikan Tuhan nomor 1 di negara Indonesia sesuai semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, dan sila yang pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saudara, tidak ada satu orang pun yang mau menderita, betul? Tetapi dalam kehidupan nyata itu ada penderitaan, yaitu keadaan yang tidak menyenangkan
yang menyedihkan, ya, penderitaan itu mendatangkan rasa sakit, ya, berat dan kesusahan, ya, yang harus ditanggung oleh seseorang. Nah, penyebab dari penderitaan itu bisa bermacam-macam, saudara. Karena adanya bencana, ya, karena kecelakaan, karena niat-niat dari orang-orang yang jahat, ya, karena krisis, ya, ekonomi yang sulit, kemudian juga karena sakit penyakit, ya, ada yang divonis sudah tidak bisa sembuh, ya, akan menghadapi kematian, kemudian ada kecelakaan dan sebagainya. Yang pasti Tuhan itu tidak menghendaki kita, anak-anaknya itu hidup menderita. Firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa Yesus datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi pencuri, yaitu iblis, ya, datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saudara, jika ada penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari segala penderitaan, memerdekakan kita dari penderitaan. Seperti Tuhan telah memerdekakan Indonesia dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan. Saudara, Rasul Paulus mengajar ke-12 suku Israel yang berserak di perantauan dan hidup sebagai orang asing dalam berbagai penderitaan yang mereka hadapi. Nah, bagaimana supaya mereka itu bebas dan bisa merdeka dari penderitaan? Nah, saudara, mari kita baca di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, merdeka dari penderitaan, ya. Yang pertama, kita harus rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, rendahkan diri itu artinya tunduk kepada Tuhan dan perintahnya. Tunduk kepada Tuhan itu dengan rela, disertai dengan kasih kepada Tuhan dan rasa hormat kepada Tuhan. Tidak sombong hati, saudara, tapi rendah hati, datang dan memohon pertolongan Tuhan. Berharap kepada kasih karunia Tuhan dan perlindungannya. Melihat ketidaklayakan diri kita itu ditolong. Tetapi kalau kita ditolong itu semata-mata karena kebaikan dan kasih karunia, kita mengharapkan anugerah pertolongannya. Seperti pemazmur berkata, ya, di Mazmur 123 ayat 1 sampai 3. Daud berkata, aku melayangkan mataku kepadamu yang bersemayam di sorga. Lihat, ya, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita itu memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Saudara, demikian Mazmur memberi contoh kepada kita bagaimana merendahkan
diri kita di hadapan Tuhan ketika kita berharap kepada pertolongannya untuk membebaskan kita, memerdekakan kita daripada penderitaan. Kita merendahkan diri kita, mengharapkan anugerah pertolongan Tuhan. Merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, artinya percaya kepada Tuhan yang empunya kuasa dan sanggup melepaskan dan membebaskan kita dari penderitaan. Mengakhiri ya segala penderitaan, dan semua ada waktunya. Yaitu Tuhan meninggikan kita yang merendahkan diri, yaitu memerdekakan kita dari segala penderitaan yang kita alami. Saudara, yang kedua, untuk mengalami kemerdekaan dalam penderitaan, yang kedua kita serahkan ya segala kekhawatiran kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kita, Ia yang memelihara kamu. Saudara, penderitaan itu membuat orang itu penuh khawatir, saudara. Nah, orang yang terus khawatir itu Amsal mengatakan akan menjadi bungkuk, saudara. Betul ya, ada bungkuk karena menanggung ya beban kekhawatiran itu terus menerus ya. Akan stres, saudara, akan depresi, kemudian jiwa kita, rohani kita yang di dalam itu akan tertekan. Sehingga firman yang masuk ke dalam hati, ke dalam jiwa, firman yang kita dengar itu akan terhimpit. Dan kita tidak bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Bahkan kekhawatiran itu bisa memperpendek hidup kita. Apakah saudara mau? Ya. Nah, Rasul Petrus, dia mengutip ayat firman yang ditulis oleh Raja Daud di Mazmur pasal 55 ayat 22. Dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, Daud mengalami penderitaan. Dia dikelilingi musuh-musuhnya ketika dia lari dari anaknya Absalom yang berontak. Tetapi Daud berkata, betapa banyaknya lawanku ya. Banyak orang yang bangkit menyerangku ya. Tetapi bahkan banyak orang yang berkata baginya ya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Daud berkata, Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ya, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring ia berseru kepada Tuhan. Nah, ia membaringkan diri lalu tidur, ya, dia bangun sebab Tuhan menopangnya. Artinya, saudara, di dalam menghadapi begitu banyak musuh-musuh yang menyerangnya di sekelilingnya, ya, begitu banyak orang yang akan menyerangnya, saudara, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Bahkan dia mengatakan dia bisa membaringkan diri, dia tidur. Saudara, kalau orang punya masalah, punya penderitaan, sering gak bisa tidur, saudara. Karena khawatir kan, saudara, karena takut. Tapi Daud dia mengatakan bahwa dia bisa membaringkan diri, lalu tertidur. Dan dia bangun, ya, karena Tuhan menopangnya. Dia percaya bahwa Tuhan menjaganya, Tuhan menopangnya, Tuhan menolongnya, Tuhan melindunginya. Dan dia katakan dia tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepungnya. Karena ia percaya bahwa Tuhan adalah penolongnya. Saudara, itulah sebabnya maka Daud itu tidak khawatir. Karena ia serahkan semua kekhawatirannya itu kepada Tuhan yang memeliharanya. Saudara, orang yang khawatir dan takut itu berarti tidak percaya Tuhan sanggup dan berkuasa menolong. Yang ketiga, saudara, untuk kita bisa merdeka dari penderitaan, kita harus sadar dan berjaga-jaga bahwa lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita harus sadar siapa musuh kita yang membuat kita menderita. Saudara, bukan manusia. Kalaupun ada manusia yang berbuat jahat pada kita, kalaupun ada bencana,
Saudara, itu tadi saya katakan bukan dari Tuhan, tapi itu semua adalah pengaruh kuasa daripada iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menelan orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau orang yang berniat berbuat jahat kepada kita, sebetulnya itu adalah pengaruh-pengaruh daripada kuasa jahat, kuasa iblis yang membuat dia itu menjadi jahat terhadap kita, membuat kita menderita. Jadi musuh penderitaan kita sebenarnya adalah iblis yang punya kekuatan dan kuasa untuk menjatuhkan kita. Membuat kita itu tawar hati, kecewa, putus asa, lemah, tidak berdaya, tidak punya pengharapan dan tidak berharap lagi pada Tuhan. Ya, saudara, oleh karena itu ya di ayat yang 9 dikatakan lawanlah dia, ya iblis maksudnya dengan iman yang teguh. Artinya saudara, kita harus ya mengenakan senjata kebenaran untuk melawan iblis. Kita harus berani bangkit ya melawan dengan menggunakan perisai iman yang teguh, yaitu kepercayaan, percaya kita kepada Tuhan. Kita menggunakan pedang roh yaitu firman Allah. Seperti Yesus mengalahkan semua pencobaan dari iblis dengan firman Allah. Dia mengusir iblis dengan firman Allah. Maka iblis akan lari. Nah saudara, pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan ada penderitaan? Saudara, kita kembali baca di ayat 10. Di situ dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, orang yang telah merdeka dari penderitaan, Tuhan akan melengkapinya yang pertama. Nah, melengkapinya itu dalam bahasa Yunani, di situ dikatakan kartarigein. Nah, artinya apa? Memperbaiki kerusakan. Seperti memperbaiki jala yang koyak, ya, memulihkan yang rusak. Saudara, melalui penderitaan, ya, Tuhan akan memperbaiki hidup kita, memulihkan dan memperlengkapi kelemahan-kelemahan dan karakter dari seseorang, ya, bahkan menambahkan kepadanya hal-hal yang baru, yaitu rahmatnya yang baru yang sebelumnya tidak ditemukan dalam kehidupan orang tersebut, sehingga membuat dia itu lebih sempurna. Nah, inilah yang dimaksud dengan melengkapinya. Yang kedua, meneguhkannya, saudara. Dalam bahasa Yunani, ya, itu dikatakan steriksin, ya. Artinya apa? Menjadikan keras seperti granit. Saudara, penderitaan itu bisa mendatangkan kesedihan. Bahkan bisa membuat orang sakit hati, ya, putus asa, kecewa. Tetapi atau sebaliknya membuat seseorang itu menjadi kebal mental, ya. Jika ia menaruh kepercayaan pada Tuhan, maka ia akan ditempa melalui penderitaan itu menjadi seperti baja keras yang telah ditempa dalam api, sehingga akan membuat menjadi teguh, ya, menjadi keras, ya, seperti granit. Nah, itulah yang dimaksudkan. Jadi melalui penderitaan, ya, akan bisa membuat seseorang itu bisa menjadi lebih kuat lagi. Saudara, yang ketiga, mengokohkan, ya. Mengokohkan itu artinya adalah dalam bahasa Yunani dikatakan stenon, ya. Stenon itu artinya memenuhi dengan kekuatan. Nah, saudara, melalui ujian penderitaan yang dialami seseorang, itu akan mendorong dia itu untuk terus berusaha, ya, untuk terus berjuang bagaimana dia bisa menjadi pemenang atas penderitaan. Dia bisa keluar dari masalah ini. Nah, saudara, perjuangan inilah yang akan terus menambahkan kekuatan demi kekuatan pada imannya.
saudara. Dan yang keempat adalah menguatkannya, yaitu dalam bahasa Yunani ya disebut temelion ya. Artinya apa? Meletakkan fondasi-fondasi. Saudara, penderitaan bisa membuat iman seseorang itu jatuh ya. Kemudian hanyut, tenggelam dalam dasar iman ya yang paling bawah. Dasar yang tidak bisa lagi digoncangkan. Dasar yang paling bawah inilah ia akan menggali kebenaran. Dia akan menemukan kekuatan Tuhan dan dia akan membangun dasar fondasi-fondasi yang kuat. Jadi saudara, ketika ada penderitaan, kita tidak perlu lari, kita tidak perlu menghindar. Ya, dengan iman yang teguh ya kita hadapi, sebab kita punya Tuhan yang menjadi penolong kita, yang akan memerdekakan kita dari segala penderitaan apapun. Nah, jadi kesimpulannya saudara, yang pertama itu kita jangan takut ya, kita jangan khawatir terhadap adanya penderitaan yang dihadapi semua orang di dunia ini. Itu merupakan proses kehidupan. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan berkuasa memerdekakan kita dari segala penderitaan. Dan yang ketiga, saudara, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, hidup berjaga-jaga dan lawanlah iblis, musuh penderitaan dengan senjata kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pada kami pada malam hari ini. Menyadarkan kami bahwa kehidupan ini di dunia ini nyata ada penderitaan. Tetapi biarlah kami tidak menjadi takut ataupun khawatir. Sebab kami memiliki Tuhan, Allah Bapa kami, yang menjaga kami, yang melindungi kami dan memelihara kami. Yang senantiasa mengulurkan tangan, menolong dan membebaskan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam tangan-Mu yang kuat, dan ajarkan bawa kami untuk terus mau merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa, dan menyerahkan segala kekhawatiran di dalam tangan-Mu ya Bapa. Lindungi jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika ada yang menderita, jika ada yang mengalami pergumulan, masalah, persoalan, Tuhan Engkau bebaskan, Engkau tolong. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan menyertai dan memberikan segala kelimpahan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sekali lagi Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya di dalam merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-77. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkaulah Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan. Biar Tuhan memimpin seluruh acara perayaan ini dengan baik, berjalan dengan baik. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini ke depan bisa hidup takut akan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu, dan memimpin bangsa dan negara ini untuk boleh terus berkembang, maju Tuhan, hidup di dalam kemakmuran, di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, dan kami ingat buat para keluarga, para pahlawan, mereka yang telah gugur demi bangsa dan negara kami. Dimanapun Tuhan mereka berada, kami berdoa supaya tangan Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, menguatkan mereka, dan menuntun mereka Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, kemurahan, kebaikan dan berkat-berkat dari Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua
mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di hari Selasa malam mendatang.